Halo guys, selamat datang di channel saya Sobat Pro. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap bahasa Python. Kalau kemarin kita telah membahas tentang tipe data koleksi, sekarang kita akan melanjutkan ke dalam tipe dictionary. Nah, dictionary ini juga sama seperti tuple, list, atau set ya. Dia itu adalah koleksi dari elemen-elemen ya. Nah, kelebihan dari dictionary ini ialah kita bisa menuliskan key kita sendiri, ya. Key dan disertai dengan value-nya. Misalkan di sini kita membahas tentang list ya. Kalau kita ingin mengakses data atau elemen di dalam list, kita perlu memasukkan nomor indeksnya. Nah, nomor indeks ini seperti sebuah key di dalam dictionary. Nah, kalau di dictionary kita bisa menuliskan sendiri ya, key-nya itu apa. Nah, hal ini berguna misalkan kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi buku telepon. Nah, anggaplah saya ingin mencari yang namanya Ujang ya di buku telepon. Nah, apa yang harus saya input, data yang harus saya input di dalamnya. Tidak mungkin saya menuliskan nomor urut Ujang itu ke berapa di buku teleponnya. Kan kita tidak tahu ya. Bisa jadi dia nomor ke 100.000, 200.000, bahkan 1 juta ya. Nah, di sini kan yang kita input pertama kali ialah nama Ujangnya ya. Jadi Ujang itu ialah key-nya. Nah, sedangkan hasilnya yang keluar nomor telepon itu ialah value-nya. Nah, jadi disinilah kita sangat memerlukan tipe data koleksi dictionary ini. Penulisannya sama seperti set ya, dia memakai kurung kurawal ya. Nah, di sini kita akan berikan contoh sederhana ya. Misalkan saya punya tipe dictionary yang namanya data ya. Nah, di sini saya harus menuliskan key-nya terlebih dahulu. Ingat, key-nya harus kita tuliskan terlebih dahulu baru disertai dengan value-nya. Penulisannya sama seperti penulisan bahasa Python. Kalau kita ingin menuliskan integer, ya tuliskanlah dengan cara integer. Kalau kita menuliskan dengan string atau karakter, tuliskanlah dengan cara penulisan string atau karakter ya, dengan memakai tanda petik ya. Nah, di sini saya akan buat A ya. Ini A ini adalah key-nya. Lalu saya katakan value-nya ialah Ujang. Lalu saya akan buat lagi di sini ialah B. Value-nya ialah misalkan Surip ya. Lalu saya buat lagi D. Map D ini harus seperti ini ya. Oke, lalu saya buat lagi misalkan dia itu Herman. Lalu kita buat lagi E. E ini misalkan namanya ialah Dimas. Nah, di sini kita punya ya ada 5 key dan 5 value ya. Key-nya ialah A, B, C, D, E. Sedangkan value-nya Ujang, Surip, Herman, dan Dimas. A, B, C, A, B, D, E. Oh, aduh, ini saya salah nih. Seharusnya C ini ya, dan C ini D. Maaf. Oke, nah jadi kita punya 4 key dan 4 value di dalamnya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaksesnya. Seperti biasa ya, kita kalau di dalam list kan kita perlu masukkan nomor indeksnya. Tetapi kalau di dictionary kita masukkan saja key-nya ya. Nah, di sini key-nya saya ingin mencari yang B misalkan. Nah, langsunglah keluar ya Surip ya, karena B ini adalah key dengan value Surip. Ya, jadi jelas ya, cara penulisannya hanya seperti ini saja. Sederhana sekali. Ya, kita tidak bisa mencari apa namanya misalkan saya ingin mencari Surip ini key-nya apa ya? Saya taruh kayak gini. Ya, tidak bisa ya. Ketika kita run error ya, karena di sini apapun yang ada di sini dianggap sebagai sebuah key. Key Surip tidak ada, yang ada A, B, C, dan D. Ya, jadi kita tidak bisa membaliknya, mencari key-nya untuk mencari key-nya dengan menginputkan value-nya, tidak bisa ya. Harus key-nya yang kita input ke dalam. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita pakai di dalam dictionary ini ya. Yang pertama itu menambah data ya. Saya tuliskan di sini menambah data ya seperti ini. Nah, menambah data ini setidaknya ada 2 cara ya. Tapi masing-masing itu berbeda penerapannya. Nah, di sini kita punya dictionary data ya. Datanya dari A sampai D. Misalkan saya ingin menambah satu elemen di dalamnya, per elemen ya. Saya cukup menuliskan misalkan data, lalu saya masukkan di sini ialah key-nya. Key-nya misalkan E. E kan tidak ada ya, ini saya tambahkan ini.
Lalu saya sama dengan, baru saya masukkan. Misalkan dia Tika seperti ini. Nah, coba kita print lagi ya. Kita print lagi. Nah, kita akan lihat hasilnya. Lihat, data sekarang bertambah Tika di dalamnya ya. Jadi, cara ini kita pakai untuk menambahkan satu elemen di dalam koleksi data kita yang ada di dictionary ya. Data, kita sebutkan key-nya yang ingin kita masukkan, lalu value-nya. Seperti ini. Ya, ini cara pertama. Dan ada cara kedua. Cara kedua ini kita memakai helper yang ada di dalam dictionary. Nah, kita lihat ya helpernya apa saja di dalam dictionary. Lihat. Ada get, update, clear, copy, pop, from keys, items, key, ya dan lain sebagainya ya. Ini semua caranya bisa kita searching ya di dalam Google kita. Nah, di sini saya akan membahas yang paling sering kita pakai saja ya. Misalkan tadi saya katakan menambah data ya. Di sini ada update ya. Apa maksudnya update ini? Ya, update ini ketika kita ingin mengupdate koleksi data kita yang ada di dalam dictionary. Misalkan nih, saya punya sebuah dictionary lagi ya. Misalkan namanya art ya, seperti ini. Nah, art ini adalah sama, dia adalah sebuah dictionary. Dia itu misalkan berisi key F ya. Nah, F ini misalkan dia itu siapa ya? Si Franz ya. Maaf, Franz seperti ini. Lalu misalkan dia ada juga yang E. Nah, E ini misalkan siapa ya? Si Udin ya. Oke. Nah, jadi maaf, bukan E tapi G ya. Nah, satu lagi nih. Saya misalkan punya H ya. H ini siapa ya? H itu misalkan dia itu si Paijo, ini aja ya. Tentu saja pakai tanda petik seperti ini. Oke. Nah, di sini kan saya punya satu dictionary lagi ya. Data ini akan saya update ini dengan memasukkan at di dalamnya. Ingat, saya memakai helper update ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita coba melihat lagi datanya? Lihat ya, Franz, Udin, dan Paijo ditambahkan ke dalam dictionary data kita ya. Jadi ini cara untuk menambahkan satu dictionary ke dalam dictionary lainnya ya. Jadi kita sebutkan dictionary-nya data yang ingin kita update, lalu sebutkan dictionary yang akan menjadi penambahan datanya atau koleksi data tambahannya ya. Jadi ini bagaimana kita menambah data di dalam dictionary kita ya. Yang kedua yang paling sering kita pakai itu apa ya? Jangan menghapus. Mencari ya, mencari. Oke, sekarang kita akan mencari ya. Nah, mencari ini kan salah satu fitur yang paling sering kita dapatkan ya di dalam sebuah program ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari sebuah data di dalam dictionary kita? Nah, setidaknya ada ya cara untuk kita pakai untuk mencari data ya. Eh, yang paling sederhana itu ialah cukup, misalkan ya, langsung saja kita sebutkan ya yang ingin kita cari. Misalkan data nih, saya ingin mencari key, ingat key ke I nih. Nah, I ini kan tidak dimiliki oleh dictionary data ya. Nah, apa yang terjadi ketika saya cari, lihat, dikatakan key-nya error. Kenapa? Karena I ini tidak terdapat di dalam data ya. Data hanya sampai, yang terakhir kita update tuh sampai ke H ya, yaitu Paijo ya. Nah, ini kan nggak ada ya. Tentu saja yang keluar ialah ada suatu, kita mengatakannya exception ya. Kalau di Java kita menyebut exception ya, error ya. Nah, exception ini tentu saja tidak kita harapkan ya. Ya, tentu saja sebagai user kita sah-sah saja mencari suatu data ya, entah itu ada atau tidak. Nah, tetapi kan yang ingin kita handle ini errornya ya, exceptionnya ya. Jangan sampai keluar tulisan seperti ini sangat mengganggu sekali. Nah, ada helper di dalam dictionary yang bisa kita pakai ya, yaitu misalkan data dot get. Lihat ini. Nah, di get ini kita bisa mengambil suatu data ya. Misalkan yang saya ingin cari ini ialah i ya. Tadi kan i ya. Apa yang terjadi? Lihat. Ini saya lebih baik saya ini aja. Ini saya komen dulu ya, karena ini tadi error ya.
Yang keluar ialah tulisan none ya. None ini berarti kosong, tidak ada data di dalamnya. Tidak ada data di dalam dictionary data yang memiliki key i. Ya, jadi tuliskan dia none ya. Nah, bisa nggak kita menghandle exception ini sesuai dengan keinginan kita ya? Jadi exception yang ada di sini bisa kita handle sesuai dengan keinginan kita kalau kita memakai helper dari dictionary ini. Misalkan nih, data saya katakan get. Ya, caranya sama seperti di atas. Misalnya saya ingin cari key nomor 9. Maaf, ini nomor 9 ya. Kita buat aja ini sebuah integer. Nah, ini kan tidak ada ya kalau kita jalankan non lagi ya, 2 kali non ya. Nah, caranya ialah kalau kita ingin menghandle exception-nya, kita koma di sini, lalu kita ingin menuliskan suatu kalimat di mana kalau tidak ada, apa yang keluar? Misalkan tidak ditemukan sepertinya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ketika key 9 di dictionary data ini tidak ditemukan, maka yang keluar ialah tidak ditemukan ya. Cara penulisannya seperti ini. Ya. Nah, ini sederhana sekali ya. Kalau yang ini tadi, nah yang ini penulisannya kalau keluar errornya langsung keluar semua ya. Kalau yang ini hanya disebutkan non, berarti tidak ada. Kalau yang ini kita bisa menghandle exception-nya ya. Jadi kalau keluar kita bisa tuliskan seperti ini, tidak ditemukan. Ya sudah, karena tidak ditemukan ya. Nah, misalkan yang ada ya bisa aja. Nih, kita buktikan ya. Misalkan data dalam kurung misalkan dia pakai B. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau ada ya dikeluarkan dia pakai get ini. Lihat. Kalau ini ada dikeluarkan dia ya. Lalu kalau kita pakai helper get nih. Kita pakai get ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada apa yang keluar? Ya keluar nilainya surip ya. Lihat ini, pakai get. Kalau ada dikeluarkan surip. Kalau tidak ada dikeluarkan non. Kalau kita ingin handle, tuliskan seperti ini. Kalau tidak ditemukan ya tidak ditemukan. Ya, jadi paham ya. Ini cara untuk mencari data di dalam dictionary kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kalau kita ingin menghapus ya. Nah, menghapus ini agak sedikit berhati-hati ya. Kalau kita ingin membuat contoh ya. Nah, misalkan saya ingin menghapus ya. Nah, ada helper dalam dictionary ini yang bisa kita lihat. Di sini ada clear. Apa yang terjadi? Misalkan kita searching nih, setelah kita clear datanya. Nah, lihat, seluruh elemen di dalam dictionary data itu dihapus. Ya, tidak ada isi dalamnya, hanya kurung kurawanya saja. Pembukaan dan penutup di sini. Kosong, tidak ada isinya, ya. Nah, ini ialah untuk mengclearkan atau menghapus seluruh elemen yang ada di dalam dictionary. Lalu ada lagi nih, del. Lalu kita tuliskan data. Nah, apa yang terjadi ketika kita print ini? Nah, lihat, yang keluar ialah error ya. Maksudnya kenapa? Misalkan yang clear ini saya komen dulu ya. Nah, saya coba jalankan. Nah, lihat error ya. Ketika kita print di sini, dia masih keluar nih datanya di sini. Tetapi begitu kita masukkan perintah del spasi data, dikatakan data itu tidak defined, not defined. Maksudnya bagaimana? Del ini berbeda dengan clear. Kalau clear dia hanya menghapus isi di dalamnya ya. Sehingga di dalam bracketnya kosong. Tetapi kalau del ya, dia kan memang istilahnya apa ya? Menghapus keseluruhan datanya. Bukan hanya datanya, tapi menghapus dictionary itu juga ya. Sehingga ya tidak ada ya. Tidak ditemukan. Jadi ketika kita print lagi datanya, dia sudah tidak ditemukan. Ini mana maksudnya ini? Tidak ada namanya data di dictionary data di sini. Ya. Kenapa? Karena line sebelumnya kita telah mendelete data ini. Istilah delete ini seperti memusnahkan. Ya, jadi tidak ada lagi berkasnya yang bisa kita dapatkan ya. Makanya kita perlu berhati-hati kalau kita menggunakan perintah del ini ya. Ya, del ini kita pakai kalau kita benar-benar ingin menghapus keseluruhannya saja ya. Nah, ini kan saya komen dulu ya, karena
data ini masih akan kita pakai nanti di bawahnya. Nah, yang sekarang mungkin setelah menambah, mencari, menghapus, yang sering kita pakai selanjutnya itu ialah apa ya? Menggabungkan ya, benar, menggabungkan dari dua list. Nah, seperti ini. Maksudnya bagaimana ke satu seperti ya. Nah, maksudnya bagaimana kita punya dua list nih. Misalkan list pertama ialah key ya. Nah, ingat ini list ya, bukan dictionary ya. Di situ pakai ini ya. Nah, misalkan saya punya angka saja ya. Nah, ini ada 4 angka nih. Ini sebuah list ya. Kita cek ini benar gak sebuah list ya. Lalu kita masukkan ini key. Ya. Benar ya? Kelasnya ialah list di sini. Ya, lalu saya juga punya list juga nih. File misalnya sama dengan dia itu apa ya? Misalkan dia alfabet aja ya. A, B, C, D. Ini aja ya. Nah, A, B, C, D. Nah, jadi kita ingin membuat atau memasangkan dua list ini menjadi satu dictionary. List key akan kita jadikan key-nya, sedangkan list dari file kita akan jadikan value-nya. Paham ya maksudnya? Nah, ada perintah di dalam atau fungsi di dalam dictionary yang bisa kita pakai. Nah, misalkan kita pengen buat dictionary baru ya, namanya data 2 ya di sini ya. Nah, cukup kita masukkan zip, lalu kita buat dalam kurung, masukkan key-nya, key dan file di sini. Maaf. Nah, zip ini adalah satu fungsi di dalam dictionary yang bisa kita pakai untuk melakukan iterasi di dalamnya ya. Jadi iterasi itu dia akan mengulang terus ya, mengulang terus, memasangkan dan mengulangnya kembali. Dan tentu saja ini belum selesai ya, tidak bisa langsung karena dia melakukan iterasi lalu dia akan membuat sebuah dictionary. Ya, kita perlu memasukkan perintah pembuatan dictionary. Tahu ya, dik dalam kurung kita masukkan di sini. Jadi zip dalam kurung key, file ini ialah mappingnya ya. Sedangkan perintah data 2, nih, saya akan lihat ini. Misalnya saya punya data 3 sama dengan dik seperti ini saja ya. Nah, apa yang maksudnya ini? Saya membuat sebuah dictionary kosong yang bernama data 3. Ya, ini penulisannya. Nah, di data 2 ini saya sudah memapping dalamnya. Ya, saya mapping dengan perintah atau fungsi zip dan file ya untuk melakukan iterasi di dua list ini. Ya, jadi ini sebenarnya sama ya. Cuma bedanya kalau yang di data 2 kita telah mapping ya antara key dan file ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan cek, kita akan lihat ya, print data 2 ini hasilnya bagaimana. Lihat. Beneran di mapping sama sama dictionary-nya sehingga dia menghasilkan satu. Sepertinya ini bukan satu, ini kita buat A ya. Maaf ada kesalahan. Oke. Nah, jadi key 1 dipasangkan dengan value A, key 2 dipasangkan dengan value B dan seterusnya ya. Sehingga jadilah sebuah dictionary di sini ya. Lihat ya, benar ya? Oke. Nah, jadi inilah ya gambaran besar tentang dictionary ya. Sebenarnya banyak helper-helper lain yang bisa kita pakai ya. Tetapi kalau saya bahas satu-satu semuanya nanti kepanjangan ya. Yang lainnya bisa dicoba sendiri ya. Ya, bisa di searching sendiri karena di Google juga banyak ya. Yang penting kita tahu bagaimana cara penggunaan dari dictionary ini sendiri dan apa arti dictionary ini ya. Ini adalah gambaran besar dari dictionary ya. Kita akan sering menggunakan dictionary ini di dalam program kita di dalam Python ya. Kalau kita memang sangat membutuhkannya, misalkan nih kita ingin membuat sebuah susunan susunan jabatan di dalam sebuah perusahaan ya, kita bisa saja key-nya kita buat direktur, wakil direktur, sekretaris, pegawai dan sebagainya. Lalu filenya ini nama-nama orangnya ya, misalnya si Ujang, si Surip, si Herman. Ketika kita pasangkan biasa saja nanti dia akan menjadi sebuah dictionary
Direktur namanya si Ujang, wakil direktur namanya Surip, sekretaris namanya si Tika, pegawai namanya si Dimas ya. Kan jadi kan sebuah dictionary. Atau juga kita ingin misalkan membuat apa ya, data personal bisa saja. Nanti namanya, misalnya namanya value-nya Ujang. Lalu misalkan usianya key-nya ya. Value-nya ialah misalnya 25 tahun. Lalu misalkan pendidikannya itu adalah key-nya. Value-nya ialah S1 atau S2 ya. Nah, jadi kira-kira begitulah ya gambaran besar tentang dictionary ini ya. Jadi silakan ini dicoba lagi ya dengan data kita sendiri atau nilai kita sendiri ya sampai benar-benar paham konsep pemakaiannya ya. Oke, baik sampai di sini dulu ya video dari saya tentang dictionary. Jika video ini bermanfaat, silakan di like dan di subscribe dan juga bisa di share. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.